kita tempel dulu di sini. Ini yang pertama. Yang kedua mau yang mana lagi ya? Apa? Oh, gambar ini. Ini gambar apa? Sampah. Tong sampah. Oh ya, di sana ada tong sampah kita. Tong sampah itu untuk apa gunanya? Mau buang sampah. Berarti kalau sampah itu kita tidak boleh apa? Buang sembarangan. Tapi kita buangnya di mana? Buangnya di tong sampah. Masya Allah, kalau kita buang sampah di tong sampah, berarti itu sama kita dengan ngapain teman-teman? Menjaga kebersihan. Masya Allah, Acan hebat. Nah, kita tempel lagi ya, Ca. Oke, Acan, kita tempel lagi. Oke, Kaki dulu. Oke, yang mana lagi? Yang mana? Yang ini apa yang ini ya? Oh, yang ini. Boleh. Ini gambar apa? Oh, ya, ada gambar buku. Di sana juga ada buku perpustakaan kita ya. Ini lagi ngapain kira-kira ya? Oh, lagi membaca Al-Quran atau lagi belajar. Nah, kalau kita belajar itu harus bagaimana ya? Harus menerapkan apa kita ketika belajar? Apa ini ya? Ketika belajar itu, oh ini ya, dia membentuk halakoh. Ketika kita belajar, oh ada yang belum tertutup. Nah, ini artinya adalah ketika kita belajar, kita boleh keluar aja ketika belajar. Tidak. Gimana duduknya ketika belajar? Tapi duduk dulu sayang. Duduk selesai lagi cantik. Oh, putus kepalanya. Oh, nggak nyambung gambarnya ya. Oke, ketika belajar kita harus apa teman-teman? Harus duduk rapi boleh. Berarti kita menerapkan adabnya ketika belajar. Nah, kalau kita menerapkan adab itu sama juga kita dengan saling menghargai dan juga saling menghormati. Oke, ketika gurunya atau mualimahnya berbicara, teman-teman ngapain? Kita apakan? Kita dengarkan. Itu namanya kita saling menghargai dan menghormati. Kita tempel. Mau yang mana lagi? Nah, yang ini dulu. Ini apa ini? Gambar apa ini ya? Ini saya. Oh, boleh. Yang terakhir boleh. Yang duluan juga boleh. Oh, ini ada pensil juga. Ini apa ya? Pensilnya di mana dia taruh pensilnya? Di tempat pensil. Artinya kita tidak boleh taruh pensil sembarangan, tapi kita taruh di mana? Kita taruh di tempat pensil. Nah, itu sama juga kita dengan menjaga kebersihan dan juga kerapian. Ya, oh yang mana lagi ya? Boleh. Kita tempel ini dulu. Nah, yang ini dulu. Boleh. Oh, Masya Allah hebat. Ini dia mau ngapain? Mau bikin. Berarti kalau kita mau keluar dari majelis ilmunya, kita tidak boleh keluar sembarangan. Harus apa dulu kita? Harus meminta izin. Nah, meminta izin berarti itu juga kita adalah sopan. Kemudian juga saling menghargai dan saling menghormati. Oke, kita tempel ini, Nak. Kita tempel di sini. Oh, ini yang terakhir. Ini gambar apa? Ada balok juga ya. Ini lagi ngapain dia ya? Coba Arumi lihat lagi ngapain ya? Kakak sama abang lagi ngapain mereka? Oh, Masya Allah lagi bermain balok. Kalau kita bermain itu seperti apa kita bermain? Tidak berantem. Arumi mundur sayang biar teman-teman yang bisa lihat semuanya. Arumi sedikit. Ini juga nggak kelihatan. Apa sayang kalau kita lagi bermain ngapain kita? Tidak boleh lempar-lempar. Apa lagi? Oh, bikin tinggi-tinggi? Boleh kita bikin tinggi-tinggi ya. Boleh nggak?
ya kalau lagi ada yang tidur mainnya, kalau jatuh nanti ya bisa keganggu ya. Tapi kalau kita lagi bermain boleh kita bangun tinggi-tinggi ya. Nah, sesuai dengan kreativitasnya. Oke, dan nanti kalau bermainnya harus apa kita ketika bermain? Harus Bermain sama-sama. bermain bersama-sama. Kalau main sama-sama itu artinya kita saling menyayangi sesama teman, tidak bertengkar dengan teman. Itu artinya adalah kita menyayangi sesama teman. Oke, kita tempel lagi. Oke. Nah, ini dia yang terakhir. Ini adalah kesepakatan kelas yang telah kita susun. Apa yang pertama tadi? Jam artinya apa? Disiplin atau datangnya tepat waktu. Yang kedua apa ini? Sampah artinya apa? Menjaga apa kita? Menjaga kebersihan. Masya Allah, mengatakan Pak. Yang ini apa nih? Alaqah atau menerapkan adab-adab majelis ilmu. Kemudian yang keempat, meletakkan pensil berarti menjaga kebersihan dan kerapihan. Terus yang ini lagi. Oh, izin. Kalau kita mau keluar berarti kita harus minta izin dulu. Berarti kita sudah melakukan saling menghormati. Saling apa lagi, Ti? Saling menghargai. Dan yang terakhir, mainnya sama-sama. Berarti kita saling apa itu ya? Saling berteman atau saling menyayangi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ana saleh. Oke, alhamdulillah sudah selesai kita sepakati kesepakatan kelasnya. Terima kasih teman-teman. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-Nya. Bapak Ibu mau ngomong, Bapak tenang ya. Kita dapat Bapak geser sana. pertemuan dalam unit untuk dalam rangka melaksanakan aksi nyata dari salah satu guru hebat kita di TK Al-Mufas yang menjadi calon guru penggerak untuk melaksanakan aksi nyatanya dalam modul 1M4 budaya positif. Untuk lebih lancarnya kegiatan kita hari ini terlebih akan membacakan surah Al-Fatihah dan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah ini lancar acara kita dari kita hari ini dari awal sampai akhir. Untuk pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan, kita minta terlebih dahulu kepada kepala sekolah kita, Mu'alimah Novi Andina, untuk menyampaikan kata sambutannya. Untuk Mu'alimah Novi Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada terdengar suara. Terdengar suaranya, Pak. Ada Kak, ada Malimah Novi. Jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah masih memberi
kita kesehatan, nikmat serta kesempatan sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas di malam hari ini dengan kegiatan kita yaitu kegiatan merupakan salah satu tugas dari salah satu CGV kita dari kelas. Insya Allah hari ini akan kita laksanakan sampai selesai ya, kira-kira 1 jam ke depannya insya Allah. Sama-sama salawat dan salam kita kirimkan kepada kita Nabi Muhammad Wassalam. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan aksi nyata ya, merupakan kegiatan aksi nyata tugas dari salah satu CGV kita dari Teknologi dari yang begitu dari Google disiplin positif ya. Nah, insya Allah mari sama-sama nanti kita semua dari teman-teman Teknologi bersama berdiskusi terkait dengan kegiatan materi yang akan disampaikan oleh Mu'alimah nanti ya. Ya. Mu'alimah nanti ya atau OSC. Oke, kalau usahakan nanti teman-teman semuanya ikut aktif dalam kegiatan kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh materi atau CGP kita malam ini bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita tentunya ya. Dan insya Allah tentunya akan bermanfaat juga bagi kita semuanya. Bisa menjadikan kita semuanya nanti bisa lebih baik ke depannya, terutama dalam mendampingi pendidikan anak-anak baik teman-teman semuanya, itu saja. Mari kita ikuti kegiatan kali ini dengan serius, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan tentunya sekali lagi itu saja Mu'alimah. Naik Pak, suaranya naik Pak. Oke, baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, naik. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Mu'alimah Dinarti untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata beliau dalam mengikuti program guru penggerak sebagai calon guru penggerak. Kepada Mu'alimah Dinarti, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya jazakillah khair kepada Mu'alimah Nilsi dan juga kepada mu'alimah semuanya yang alhamdulillah pada malam ini bersedia untuk meluangkan waktunya untuk kita bisa berbagi ilmu yang telah kita dapatkan kemarin waktu pendidikan sekolah penggerak. Nah, ini adalah salah satu kegiatan aksi nyata kita yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif gitu Mu'alimah. Nah, baik Mu'alimah, mungkin langsung saja kita masuk kepada materi. Izin Ina mau share screen Mu'alimah. Oke, ada kelihatan Mu'alimah? Ada, Nah. Ada Mu'alimah. Oke, baik Mu'alimah, mungkin langsung saja bismillah. Nah, ini adalah salah satu tugas kita di pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sebelum kita masuk kepada
budaya positif, di sini kita akan membahas dulu tentang tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh KHD atau Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, itu adalah tentang tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, kita kaitkan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah itu sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik kita yang memiliki karakter yang kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti yang telah dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Nah, pendidikan atau budaya positif itu sendiri dapat dibangun dengan syarat sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian lingkungan yang aman dan nyaman agar peserta didik itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, untuk pembahasan kita pada malam ini, Mu'alimah, itu tentang konsep utama budaya positif. Ada 7 materi. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat nanti tentang keyakinan kelas. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keenam restitusi, yaitu posisi kontrol manusia. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, poin utama dari budaya positif ini dari yang nomor 1 ke sampai yang nomor 7 itu sangat berkaitan nantinya gitu. Nah, yang pertama kita masuk dulu kepada poin yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum kita masuk ke poin perubahan paradigma belajar, nah kita ada sedikit permainan dulu ya Mu'alimah, yaitu tentang kita mencoba untuk mengepalkan tangan kita. Jadi kita bermain dulu, anggap kita ada berdua dengan teman kita sekarang, bayangkan kita lagi berdua, nah posisi kita itu adalah sebagai A. Nah, tugas kita itu adalah kita mengepalkan salah satu tangan kita dan coba kita bayangkan bahwa di dalam genggaman tangan kita itu kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga sehingga kita perlu untuk menjaga benda tersebut sekuat tenaga kita karena begitu pentingnya benda yang kita genggam itu untuk kehidupan kita misalnya. Nah, nanti kita bayangkan ada teman kita, anggaplah itu B, dia mencoba untuk segala cara untuk membuka kepalan tangan kita. Nah, mungkin bisa jadi teman kita yang B itu bisa saja dia membujuk kita, tapi karena mungkin nggak mempan dibujuk, bisa jadi dia akan menghardik kita atau mengintimidasi kita, memarahi kita, menggoda, menggelitik, bahkan menawari kita dengan uang yang sangat menggiurkan misalnya agar kita bisa membuka kepalan tangan kita. Nah, kira-kira apakah yang akan kita lakukan? Nah, mungkin Mu'alimah bisa bantu memberikan pendapatnya apa yang akan kita lakukan jika posisi kita berada di posisi A. Oke, Mu'alimah yang bisa jawab boleh raise hand. Oke, boleh silakan Mu'alimah Wesri. Baik, Mu'alimah Dina, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dalam genggaman kita itu adalah barang-barang yang sangat berharga bagi kita, tentu kita akan mempertahankannya dan semaksimal mungkin itu akan tidak mungkin akan membuka genggaman tangan kita itu. Terus tentu kita akan pertahankan bagaimanapun orang lain akan mengiming-imingi kita untuk membuka genggaman kita tangan kita. Itu.
Seperti itu Mu'alimah Dina. Oke, Masya Allah. Syukron Mu'alimah Wesri. Jadi di sini Mu'alimah Wesri memilih untuk mempertahankan benda yang ada di dalam genggamannya ya. Nah, kemudian apakah ada lagi Mu'alimah yang punya pendapat mungkin yang berbeda dari Mu'alimah Wesri? Tadi ada Mu'alimah Vini mengacungkan tangan. Apakah mau memberikan pendapatnya? Boleh. Terima kasih Mu'alimah Dinati. Mungkin jawabannya sama, mempertahankan sesuatu yang sangat berharga untuk kita gitu. Jadi apapun godaannya, bagaimanapun orang ingin merebutnya, tapi jika itu memang milik kita dan sangat berharga untuk kehidupan kita, pasti kita akan mempertahankannya gitu. Mungkin sampai titik darah terakhir kita akan mempertahankannya Mu'alimah. Oke, Masya Allah. Syukron Mu'alimah Vini. Nah, mungkin itu Mu'alimah atau masih ada lagi mungkin yang punya pendapat yang berbeda Mu'alimah? Ada mungkin yang berbeda, mungkin ada juga yang tidak mempertahankannya atau lebih memilih untuk membuka tangannya dan memberikannya kepada si B. Apakah ada Mu'alimah? Oke, mungkin tidak ada ya, mungkin hampir sama ya, yaitu mempertahankan benda yang ada di dalam genggaman kita. Karena kita merasa benda yang ada di dalam genggaman kita itu sangat berharga bagi kita. Nah, mungkin itu adalah Mu'alimah tentang teori kontrol itu sendiri, bahwa sekuat apapun orang ingin mengubah pendirian kita, tapi jika kontrol di dalam diri kita itu mengatakan untuk tidak untuk membuka, maka kita tidak akan membuka genggaman atau benda yang kita pegang dalam genggaman kita itu. Nah, seperti itu juga dengan murid-murid kita di sekolah. Seperti apapun kuatnya kita dalam dalam memegang kontrol atau mengarahkan anak-anak didik kita untuk berubah menjadi lebih baik, jika dari dalam diri mereka itu sendiri tidak mengizinkan hal itu terjadi, mungkin kita tidak akan bisa untuk merubahnya jadi lebih baik. Jadi intinya adalah memang yang memegang kontrol atas diri kita sendiri itu adalah kita sendiri. Jika kita mau melakukannya, itu berarti kontrol kita mengatakan bahwa kita mau. Tapi jika kita tidak, berarti kita tidak mau. Kalaupun seandainya kita tetap melakukannya, itu pun atas dasar keinginan kita sendiri gitu Mu'alimah. Nah, itu tentang teori kontrol itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi perubahan paradigma belajar juga, yaitu teori kontrol. Ini adalah ilusi kontrol atau miskonsepsi yang selama ini terjadi, yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Nah, di mana beliau mengatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau selama ini mungkin kita berpikiran bahwa kita sebagai guru itu bisa melakukan kontrol terhadap murid kita, terhadap apa yang dilakukan oleh murid kita. Nah, ternyata tidak bisa, nyatanya memang tidak bisa kita mengontrol apa yang dilakukan murid kita. Tapi kita sebagai guru itu bisanya adalah menuntun dan mengarahkan murid kita agar apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang memang benar gitu Mu'alimah. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, yaitu mengatakan bahwa ilusi bahwa semua penguatan efektif itu penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, atau penguatan positif, atau ini sama juga dengan bujukan. Nah, bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, itu sebenarnya juga adalah sebuah ilusi juga gitu Mu'alimah. Karena kalau seandainya sekeras apapun bujukan yang ditujukan kepada kita, kalau memang dari dalam diri kita sendiri kita tidak mau melakukannya, maka hal itu juga tidak akan terjadi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, mungkin kita masih berpikiran bahwa dengan melakukan kritik itu bisa membuat orang sadar dengan apa yang dia lakukan. Ternyata itu sama sekali tidak benar. Malahan nanti kritik itu tidak membuat orang merasa bersalah, tapi itu mungkin bisa saja kita memperburuk atau
merusak karakternya gitu Mualimah. Nah, kemudian yang keempat lagi yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin selama ini kita masih berpikiran bahwa orang tua atau orang dewasa itu bisa memiliki hak untuk memaksa apapun keinginannya kepada anaknya. Nah, ternyata itu juga merupakan suatu yang tidak benar bahwa orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa walaupun itu sendiri adalah anaknya. Nah, jikapun anaknya melakukan itu karena memang kontrol dirinya yang mau untuk melakukan itu gitu Mualimah. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi masuk ke materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Nah, sebelum kita masuk ke materi disiplin positif, nah ketika awal kita mendengar kata disiplin, nah apakah yang terbayang di benak kita Mualimah ketika pertama kali kita mendengar kata disiplin? Mungkin ada Mualimah yang mau mengemukakan pendapatnya, boleh disilahkan. Oke, Mualimah Ita, silakan Mualimah Ita. Baik, Mualimah Dinarti, terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau mendengar kata disiplin itu, yang terbayang pertama kali itu adalah situasi yang tertib, sesuatu yang berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, mungkin seperti itu, Mualimah Dinarti. Iya, itu ya Mualimah Ita ya. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, mungkin yang terbayang pertama kali itu adalah harus tertib, kemudian harus sesuai dengan yang kita harapkan atau mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya Mualimah Ita ya. Nah, sekarang coba Iya, Mualimah. Iya. Nah, mungkin ada lagi Mualimah yang mau mengajukan pendapatnya atau sama? Oke, mungkin sama, hampir sama juga ya Mualimah, atau bisa juga ketika mendengar kata disiplin itu kita membayangkan kalau disiplin itu adalah tidak boleh terlambat. Nah, gitu bisa juga seperti itu awalnya ya. Kita mengartikan tentang kata disiplin. Nah, lanjut kita bahas bahwa disiplin itu, nah sesuai yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi maksudnya di sini adalah disiplin yang dimaksud itu adalah bagaimana kita melakukan kontrol terhadap diri kita sendiri. Ketika kita mampu melakukan atau belajar mengontrol diri kita secara konsisten, maka itulah yang dikatakan dengan disiplin itu sendiri. Nah, kemudian disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya adalah belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan juga bermakna. Nah, dengan kata lain, disiplin diri itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa disiplin itu adalah memang kemampuan kita dalam memerintah diri kita sendiri, dalam mengontrol diri kita, dan menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya Mualimah kita masuk ke materi yang ketiga yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia atau motivasi itu menurut Dian Gosen itu terbagi menjadi
dua ya Mualimah, ada motivasi eksternal yaitu motivasi yang dari luar dirinya sendiri, kemudian juga motivasi internal yaitu motivasi yang memang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, menurut teori motivasi manusia ini ada 3 bagian. Yang pertama, motivasi itu timbul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi dia itu termotivasi karena hanya untuk terhindar dari hukuman, terhindar dari ketidaknyamanan. Itu apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, biasanya pertanyaan ini nih yang muncul di dalam benak kita ketika kita menghindari sesuatu yang tidak kita sukai. Apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Kira-kira apa ya yang terjadi? Misalnya kita melakukan misal contohnya itu kita tidak datang terlambat atau datangnya tepat waktu. Nah, jika saya seandainya datang terlambat, kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi saya akan mendapatkan hukuman, saya akan kena denda. Nah, berarti itu kalau motivasinya masih seperti itu, berarti motivasi kita itu masih motivasi eksternal. Nah, kemudian yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya pertanyaan yang muncul di benak kita itu adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu kan. Nah, mungkin kita mengikuti sebuah kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah misalkan. Nah, kita berpikiran ada nggak ya kira-kira imbalan atau penghargaan yang saya dapatkan kalau saya melakukannya. Nah, itu berarti motivasi kita juga masih motivasi eksternal gitu. Nah, yang ketiga baru untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi yang muncul itu biasanya adalah pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi lebih kepada apa kira-kira manfaatnya atau dia bisa menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang akan dia lakukan itu gitu. Nah, itu barulah motivasi internal gitu Malimah. Nah, itu adalah 3 atau 2 motivasi dan 3 jabarannya itu motivasi manusia itu. Nah, di sini mungkin kita sama-sama bisa mengukur diri kita masing-masing kira-kira motivasi yang mana yang masih kita terapkan gitu Malimah. Nah, kita sekarang itu sama-sama berusaha agar motivasi yang mungkin selama ini motivasi kita masih sifatnya eksternal, mudah-mudahan dengan seiringnya waktu, dengan terus belajar, motivasi kita itu terus berubah menjadi motivasi internal yang benar-benar datang dari kesadaran diri kita sendiri. Nah, itu Mualimah. Kemudian kita masuk yang keempat. Yang keempat yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agamanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut Gosen itu suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa ketika peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah itu tidak berupa keyakinan kelas yang kita susun, maka otomatis nanti anak-anak itu akan mengikutinya sekedar mengikuti saja tanpa ada kesadaran dari dirinya sendiri. Tapi bedanya dengan keyakinan kelas itu adalah yang sudah kita yakini secara bersama, yang sudah kita sepakati secara bersama-sama, dirumuskan juga secara bersama, kemudian kita sepakati bersama-sama, kita yakini bersama-sama dan dilakukan juga secara bersama-sama. Nah, hal itu yang akan membuat seseorang itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri gitu. Nah, itu adalah salah satu cara juga untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang dari dalam diri kita. Nah, selanjutnya Mualimah ini ada bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah keyakinan kelas itu bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret.
Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, bahwa pernyataan dari keyakinan kelas itu senantiasa dibentuk dalam bentuk yang positif. Nah, awalnya mungkin dalam bentuk kalimatnya negatif, kita ubah menjadi bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya adalah sesuatu yang memang dapat kita terapkan di lingkungan kelas kita. Nah, karena itu adalah keyakinan kelas. Tapi kalau itu adalah keyakinan sekolah, berarti memang yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita. Kemudian selanjutnya adalah semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti guru bersama dengan murid-murid dengan beserta anak-anaknya itu bersama-sama mengajukan kira-kira kesepakatan atau keyakinan kelas yang apa aja yang akan kita laksanakan dan kita yakini secara bersama-sama, dan hal itulah nanti yang akan kita jalani secara bersama-sama. Nah, kalau kita di TK bisa saja curah pendapatnya itu berupa bentuk gambar-gambar seperti pelatihan yang kita ikuti pada waktu kemarin itu Montessori. Nah, di sana kan untuk membuat keyakinan kelas untuk anak usia dini itu memang mereka belum paham lagi dengan yang ada tulisannya, berarti kita boleh memakai tanda-tanda gambar gitu. Nah, ini dia prosedurnya, Mualimah. Prosedurnya yang pertama itu adalah mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Nah, ini kita saling berdiskusi bersama-sama. Kemudian yang kedua mencatat. Nah, di sini adalah mencatat. Kalau kita di TK bisa jadi menyediakan gambar. Kemudian dari gambar itulah nanti kita akan memilih kira-kira apa saja kesepakatan kelas kita yang akan kita sepakati atau keyakinan kelas yang akan kita yakini bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga baru kita susun keyakinan kelas kita itu sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini dia kita mengganti kalimat negatifnya. Contohnya ketika anak-anak dilarang untuk berlari, jangan berlari di kelas, berarti kita ubah menjadi kalimat positif, menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Atau misalnya kita membuat keyakinan kelas jangan bertengkar, jangan merebut mainan temannya. Nah, berarti bisa kita rubah menjadi kalimat positifnya, yaitu saling menyayangi sesama teman. Nah, gitu Mualimah. Nah, selanjutnya baru kita tinjau kembali apa yang telah kita catat, apa yang telah kita buat bersama. Kemudian jika ada mungkin yang sejalan keyakinan kelasnya, bisa kita gabungkan menjadi satu keyakinan. Nah, sebaiknya itu keyakinan kelas itu tadi dibuat 3 sampai 7 saja ya Mualimah. Karena kalau terlalu banyak poinnya nanti anak-anak nanti tidak akan susah untuk memahaminya, susah untuk mengingatnya gitu. Nah, jadi setelah kita sepakati bersama, setelah kita tinjau ulang kembali dan kita rapikan, boleh misalnya kita membuat kesepakatan dengan anak-anak berupa menandatangani, atau yang pernah kita lakukan juga di kelas A1 itu meyakini menyepakati keyakinan kelas kita itu dengan membuat tanda stempel jarinya. Nah, stempel pakai pewarna, pakai jarinya, kemudian dituliskan namanya bahwa keyakinan kelas itu telah kita sepakati secara bersama. Jadi lebih legal dan lebih sah gitu. Nah, kemudian setelah itu barulah selanjutnya dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, itu Mualimah. Nah, ini adalah contoh peraturan. Kemudian peraturan-peraturan itu bisa kita ubah menjadi nilai kebajikan apa sebenarnya yang dituju dari peraturan yang telah kita bikin. Misalnya peraturannya itu seperti yang dicontoh di sini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti itu kan nilai kebajikan yang dituju dari mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah tanggung jawab. Atau misalnya bisa juga meletakkan mainan kembali kepada tempatnya. Berarti kan di situ juga ada nilai kebajikannya, ada tanggung jawabnya juga. Kemudian mungkin ada kebersihan juga di sana. Atau misalnya juga ketika anak-anak itu
saling menyayangi sesama teman. Nah, saling menyayangi sesama teman atau jangan bertengkar dengan teman. Berarti kan nilai kebajikannya itu adalah saling menyayangi sesama teman atau tidak melakukan kekerasan. Berarti kan itu juga adalah keselamatan, kemudian menghormati orang lain juga. Nah, selanjutnya Mualimah kita masuk ke poin yang kelima. Poin yang kelima itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, rumah, dan lain-lainnya Mualimah. Kemudian ada lagi yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah kebutuhan untuk bisa diterima oleh orang lain gitu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan itu adalah kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Nah, kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima itu adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk dia merasa senang. Nah, kemarin itu pernah ada waktu kita lokakarya itu ada membahas tentang kasus. Nah, kasus itu ada anak yang dia itu sering merebut makanan temannya gitu kan. Sesampainya di sekolah dia suka sekali mengambil makanan temannya. Wah, temannya tidak mau mengasih tapi dia paksa juga untuk meminta. Nah, di kelas mungkin sering juga kita alami ada anak-anak yang mau untuk mencoba makanan temannya, padahal kadang temannya memang lagi nggak mau berbagi gitu, tapi dia maksa juga. Nah, apakah kita langsung menjudge si anak itu atau langsung menyelesaikannya tanpa kita bertanya terlebih dahulu atau menasihatinya tanpa kita bertanya. Nah, jadi kita sebelum kita melakukan tindakan itu kita tanyakan dulu kepada anaknya gitu kan, kenapa dia selalu meminta. Hilang dia. Terlempar. Iya, terlempar. Terlempar Madinah tuh. Terlempar. Itu Madinah. Oke, maaf Mualimah, mungkin kita bisa lanjutkan. Ini karena terkendala jaringan kayaknya jadi terlempar tadi. Ini belum juga bisa masuk, jadi pakai akunnya yang punya tadi ya. Ada kedengaran suaranya Mualimah? Ada Bu Medina. Oke. Nah, baik, mungkin kita lanjutkan Mualimah tadi sampai kebutuhan dasar manusia tadi ya Mualimah ya. Iya, Mualimah Dina tadi pas lagi ada kasus itu kan, pas Mualimah Dina bilang kasus tadi pas lokakarya. Oh iya, ada. Nah, waktu di kasus itu diceritakan bahwa ada seorang anak yang suka sekali dia meminta makanan temannya gitu kan. Setiap hari dia suka meminta makanan atau bekal yang dibawa oleh temannya. Nah, setelah ditanyakan kenapa anak itu melakukan hal tersebut gitu kan. Nah, ternyata dia mengatakan bahwa dia selalu meminta makanan temannya itu karena memang dia merasa lapar gitu kan. Pagi sebelum ke sekolah itu nggak sempat sarapan juga dari rumah sehingga dia merasa lapar sekali. Nah, berarti kan di situ kenapa dia melakukan hal tersebut karena memang ada satu kebutuhannya yang memang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan dia akan bertahan hidup gitu kan, rasa lapar yang ada dalam tubuhnya sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian lagi udah dilakukan tindakan, berarti dari konsultasikan juga ke orang tuanya. Akhirnya dia ada melakukan sarapan, sarapan sebelum ke sekolah, tapi tetap aja besoknya masih melakukan hal yang sama. Nah, setelah ditanya lagi kenapa melakukan hal yang seperti itu, ternyata karena dia merasa senang ketika temannya itu
berekspresi atau menunjukkan rasa tidak sukanya, dia merasa senang. Nah, berarti kan di situ ada juga kebutuhan dia yang belum terpenuhi dengan baik, yaitu kebutuhan akan merasa senang, kemudian juga kebutuhan akan penguasaan. Dia merasa dia itu lebih kuat dibandingkan temannya. Dia merasa dia bisa melakukan itu kepada temannya. Berarti kan dia butuh pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Berarti ada kebutuhannya yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan akan penguasaannya. Nah, baik Mualimah, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah restitusi, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini ada sebuah kasus, yaitu kasus tentang Tisa dan Hana yang dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Nah, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Nah, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan Anto, dan mengapa demikian? Mungkin ada mualimah yang bisa mengajukan pendapatnya tentang kasus yang ini, mualimah. Boleh, silahkan. Ya, mualimah yang bisa. Bagaimana kira-kira pendapat kita atau tentang kasus ini? Nah, kira-kira kalau seandainya posisi kita sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah misalnya, apa yang akan kita lakukan terhadap kasus Tisa dan Hana ini, Mualimah? Oke, Mualimah Wesri, silakan Mualimah. Oke, jazakillah Mualimah Dina atas kesempatannya. Mungkin kalau sebagai guru ya Mualimah Dina, menghadapi mendapatkan kasus seperti ini, mungkin kita akan memanggil dulu Tisa dan Hananya seperti itu, Mualimah Dina. Apakah benar yang seperti yang disampaikan Ibunda Tisa? Terus kita mungkin tanya apa alasannya juga seperti itu. Terus mungkin bagaimana mencarikan solusinya bagaimana gitu, Mualimah Dina. Makasih Mualimah Dina. Terima kasih Mualimah Wesri. Nah, ada lagi mualimah yang akan mengajukan pendapatnya. Oke, Mualimah Maulidina, boleh dipersilakan. Jazakallah khair sebelumnya Mualimah Dinarti. Yang disampaikan Wesri pastinya gitu kan, ditanya dulu, ditemui antara kedua belah pihak anak ini, kemudian ditanya pastinya seperti apa, memang apakah memang kejadiannya seperti yang disampaikan oleh temannya tadi, siapa tadi, Hana sama siapa, Tisa ya. Nah itu pasti kalau untuk seorang guru yang bijaksana, tindakan yang akan diambil itu tentunya tidak hanya mendengarkan dari satu pihak saja gitu kan. Nah, dipanggil untuk kedua belah pihak, didudukkan secara bersama, nah kemudian ditanya kembali pastinya kejadiannya. Oke, seperti itu. Jauh dari yang Mualimah Wesri tadi sampaikan. Ya, terima kasih Mualimah Maulidina dan juga Mualimah Wesri. Ya, tentu saja ya, benar sekali bahwa hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita melakukan klarifikasi dulu ya, apakah benar tindakan itu seperti yang dikatakan, benar terjadinya seperti itu atau tidak gitu ya Mualimah ya. Nah, mungkin Mualimah kita lanjutkan ke materi yang berikutnya.
Nah, ini dia ada 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol apa yang kita lakukan sebagai seorang guru ketika menghadapi permasalahan yang terjadi pada murid-murid kita. Nah, melalui serangkaian riset yang diterapkan oleh guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Nah, yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau dan yang kelima itu adalah sebagai manajer gitu, Mualimah. Nah, ini kita lanjutkan. Karena jaringannya agak bermasalah ya Mualimah, jadi videonya tidak bisa kita putarkan. Nah, ini adalah posisi kontrol kita tadi. Yang pertama itu ada sebagai penghukum. Nah, di sini dikatakan bahwa seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ternyata hukuman itu tidak hanya hukuman fisik, dari kata-kata yang kita keluarkan itu bisa juga adalah sebagai bentuk hukuman. Dan orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kalau kamu selalu saja salah atau selalu pasti ada selalu yang terakhir selesai. Nah, biasanya lebih kepada ancaman yang sering kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau tidak begini, maka akan begini. Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol kita sebagai penghukum berarti Mu'alimah. Nah, selanjutnya yang kedua, ada lagi posisi kontrolnya itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa nyaman. Kemudian kata-katanya lembut tapi membuat orang lain merasa tersudutkan gitu, membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah ataupun merasa rendah diri. Nah, biasanya kata-kata yang dikeluarkan itu adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, mungkin ini sering juga kita lakukan gitu kan. Kemudian ada lagi berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Walaupun penyampaiannya itu lembut, kata-katanya juga bahasanya lembut, tapi ternyata itu bisa membuat seseorang menjadi tidak nyaman gitu, Mualimah. Nah, selanjutnya ada lagi posisi kontrol itu adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman ini, posisi guru itu adalah tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui ajakan. Nah, posisi teman pada guru itu bisa negatif ataupun bisa juga positif. Nah, positif di sini itu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Atau, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kata-kata kita kalau kita mengambil posisinya sebagai teman. Nah, selanjutnya yaitu posisi sebagai pemantau. Nah, di sini posisi pemantau itu adalah mengawasi. Nah, posisi kita adalah memantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang telah ada gitu kan. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi itu kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaannya itu biasanya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya itu seperti apa? Jika kita melakukan ini, apa akibatnya? Seperti itu mungkin Mualimah. Jadi kita itu adalah hanya mengawasi saja gitu. Tidak kita yang memberikan solusi ataupun kita yang menjadi solusi dari permasalahannya, tapi bagaimana kita mengawasi terjadinya permasalahan itu gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah posisi yang di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, disinilah
seharusnya posisi kita sebagai seorang guru maupun sebagai orang tua sebenarnya gitu kan. Jadi kita itu adalah bagaimana kita itu mampu untuk menuntun anak-anak kita, menuntun murid-murid kita agar mampu dia bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Kemudian bagaimana dia mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi atau dari kesalahan yang telah dia lakukan. Kira-kira apa yang harus dia lakukan setelah dia melakukan perbuatan atau kesalahan yang dia lakukan. Nah, biasanya seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, ini kita kembali lagi nih ke keyakinan kelas yang kita sepakati. Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Nah, selanjutnya jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Berarti kan jika kita memperbaikinya, kira-kira apakah manfaatnya untuk diri kita gitu kan. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, di sini kan berarti kita menuntun bagaimana anak-anak itu mampu untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang telah dia lakukan gitu, Mu'alimah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada restitusi, yaitu segitiga restitusi gitu, Mu'alimah. Nah, restitusi itu adalah sesuatu yang bukan untuk menebus kesalahan sebenarnya gitu kan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itu adalah restitusi. Nah, dengan adanya restitusi itu berarti kita memberikan peluang yang besar, peluang yang sangat luar biasa sekali untuk murid kita agar dapat bertumbuh karakternya. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, nah pada hakikatnya kan ketika kita melakukan kesalahan itu sebenarnya kita juga dalam proses belajar dari apa yang telah kita lakukan gitu. Nah, jadi di sini dengan adanya restitusi atau segitiga restitusi itu memberikan pengalaman yang sangat luar biasa sekali bagi anak jika kita menerapkannya dalam penyelesaian masalah. Anak-anak akan diberikan pengalaman dari apa yang telah dia lakukan. Nanti dia akan belajar bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kemudian dia juga akan bisa belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, mungkin bisa jadi kesalahan yang dia lakukan hari ini itu bisa jadi pembelajaran yang berharga untuk kedepannya, mampu untuk memilih tindakan apa yang harus dia lakukan sehingga tidak terjadi lagi kesalahan yang sudah pernah terjadi dia lakukan sebelumnya gitu, Mama. Jadi di sini dengan adanya restitusi itu memberikan kesempatan bagi anak kita untuk belajar lagi, untuk menemukan ide, untuk memberikan solusi atas tindakan yang telah dia lakukan gitu. Nah, di sini dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, dengan menstabilkan identitas itu adalah kita meyakinkan dulu kepada anak-anak kan, berbuat salah itu memang tidak apa-apa gitu kan. Bukan berarti berbuat salah itu biasa, tapi kita stabilkan dulu identitas anak-anak kita bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini gitu kan. Mu'alimah pun mungkin sebagai mu'alimah juga pernah melakukan kesalahan. Namun bukan berarti kita larut terus dalam kesalahan yang telah kita lakukan gitu. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak-anak bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna, pasti semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang telah kita lakukan. Nah, yang kedua itu setelah kita menstabilkan identitasnya, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah ini, nah kita biasanya itu adalah menyatakan kepada anak-anak, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, misalnya ketika anak-anak melakukan sesuatu kesalahan seperti kemarin kasus yang kita buat di video itu adalah ketika ada anak-anak yang marah ke temannya gitu kan, sehingga temannya menangis. Nah, di situ kita tanyakan kenapa apa yang pertama itu kita stabilkan identitas, kita tanya dulu kan apakah benar tadi Mu'alimah lihat
temannya menangis karena anggaplah namanya Gevira gitu kan. Gevira tadi temannya menangis katanya karena Gevira. Apakah benar seperti itu, Nak? Nah, ketika ditanyakan ternyata jawabannya iya. Kenapa ya temannya bisa menangis? Lalu dia menjawab kan, karena tadi Gevira pukul katakan. Dia katakan seperti itu atau karena Gevira tadi marah-marah sama temannya. Terus ditanya lagi, Gevira marahnya kenapa sama temannya? Terus dia bilang tadi itu aku lagi bikin gambar, terus gambarnya diejek sama temannya. Katanya gambar yang aku bikin itu jelek katanya kan. Lalu karena temannya itu mengatakan gambar yang telah dibikinnya itu jelek, sehingga itulah yang mengakibatkan dia marah kepada temannya. Nah, di situ nanti baru kita bilang memang eh, Gevira wajar sebenarnya kalau Gevira merasa marah ketika sesuatu yang sudah dia bikin dengan susah payah tapi tidak dihargai oleh orang lain. Mungkin wajar kita merasakan marah gitu kan. Nah, mungkin alhamdulillah Gevira tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, hanya sekedar marah saja. Tapi gitu kan. Nah, apakah benar seperti itu? Apakah dari keyakinan kelas yang telah kita bikin tuh apakah memang boleh kita marah-marah sama teman kita gitu kan. Nah, nanti baru kita menanyakan lagi keyakinan kelas kita yang ketiga itu kan. Apa saja nilai-nilai yang telah kita sepakati gitu kan. Nah, ternyata nilai yang kita sepakati itu adalah saling menyayangi sama teman. Saling menyayangi sesama teman itu berarti kan kita tidak boleh marah-marah sama teman kita gitu kan. Mungkin boleh saja kita merasa marah karena ada teman yang kita mengejek, tapi tidak seharusnya juga kita melakukan sampai membuat temannya menangis. Pasti ada hal lain yang bisa kita lakukan ketika kita bisa mengontrol marah kita gitu kan. Mungkin itu kita jelaskan juga nanti kepada anak-anak. Nanti kalau dia udah tahu keyakinan kelas apa yang dia langgar atau menyayangi sesama teman misalnya kan. Nah, dari keyakinan yang udah tahu keyakinan itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, menurutnya itu apakah penting menyayangi sesama teman itu? Kalau jawabannya adalah penting, berarti selanjutnya apa yang kita lakukan? Apakah apa yang akan dilakukan dari kesalahannya tersebut? Nah, bisa jadi dia bilangnya akan meminta maaf kepada temannya, kemudian tidak akan mengulangi lagi dan mencoba untuk bersabar lagi ke depannya. Nah, itu mungkin beberapa contohnya ketika kita menyelesaikan atau menuntun anak untuk menemukan solusi dari setiap kesalahan yang telah dilakukan. Nah, kembali lagi setiap kesalahan yang dilakukan itu kembali lagi kepada nilai kebajikan apa yang kira-kira yang telah dilanggarnya. Kemudian kira-kira apakah penting sekali, apakah benar-benar penting nilai kebajikan itu kita terapkan untuk kehidupannya. Nah, mungkin itu yang kita tuntun lagi dalam anak-anak kita gitu, Mualimah. Nah, mungkin itu saja Mualimah untuk materi diseminasi kita pada malam ini. Kalau ada Mualimah yang mau bertanya mungkin boleh atau umpan baliknya untuk kegiatan kita pada hari ini juga boleh. Silakan Mualimah. Tapi sebelumnya kita kembalikan dulu kepada Mualimah Nelsi. Ya, Mualimah Dinarti, Masya Allah sekali pemaparan dari Mualimah Dinarti dalam materinya hari ini tentang budaya positif, ada mendisiplinkan diri tadi, disiplin positif, ada posisi kontrol, di mana posisi kita sebagai pendidik, ada kebutuhan dasar manusia, untuk bagaimana kita sebagai pendidik memenuhi kebutuhan dasar dari anak didik kita. Baik Mualimah, mungkin ada dari Mualimah yang ingin menyampaikan umpan balik atau mau bertanya kepada Mualimah Dinarti, dipersilahkan Mualimah. Mana Mualimah, apa ada yang mau menyampaikan umpan balik atau bertanya? Ya, Mualimah ini dipersilakan. Masih unmute Mualimah ini.
Mualimah Vini. Oke. Nah, terima kasih kepada Mualimah Nelsi dan terima kasih juga kepada Mualimah Dinarti yang telah menyampaikan materinya pada malam ini. Materinya sangat luar biasa. Baiklah, di sini Mualimah akan memberikan sedikit umpan balik dari pemaparan materi yang telah Mualimah Dinarti berikan tadi. Dari materi tadi yang dapat Ana dapat adalah tentang disiplin. Disiplin itu adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi mungkin kembali lagi kepada pribadi, mungkin selama ini masih 50-50 faktornya, motivasinya masih ada yang dari eksternal dan juga internal. Jadi setelah Mualimah Dinarti sampaikan tadi, buat kita berbenah lagi gitu. Disiplin itu janganlah kurangilah dari yang eksternalnya gitu. Selanjutnya, karena memang dirasakan Mualimah, karena disiplin itu sangat berat ya, tapi memang harus dipaksakan gitu kan. Jadi memang dirasakan setelah dipaksakan itu mempengaruhi sangat besar perubahannya kepada kehidupan gitu. Jadi begitu juga lah untuk kita sebagai seorang guru, niatkanlah untuk ke sekolah itu memang karena internal dari kita, memang karena kita ingin menjadi guru yang bisa diteladani gitu. Jangan karena faktor eksternal yang telah kita ingin kita capai atau apa gitu. Selanjutnya satu lagi di dalam apa tadi di games genggam tangan tadi itu, yang salah satu hikmah yang didapatkan adalah sesuatu yang sangat berharga itu cobalah untuk terus dipertahankan, jangan goyah dengan godaan apapun, terus perjuangkan. Terima kasih Mualimah. Ya, terima kasih Mualimah Vini atas umpan baliknya. Tentang mendisiplinkan diri untuk menambah motivasi internal untuk mendisiplinkan dirinya. Mungkin tadi ada Mualimah Ita raise hand. Mualimah Ita ada yang mau diumpan baliknya atau bertanya? Silakan Mualimah Ita. Baik, terima kasih Mualimah Nelsi atas waktunya, Mualimah Dinarti juga. Masya Allah, luar biasa sekali materinya yang dipaparkan tadi. Di sini ingin bertanya mungkin ya tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apakah bisa secara tidak tertulis atau harus tertulis. Nah, biasanya kami di kelas itu anak-anak atau santri itu sudah tahu kalau setelah main di luar itu kita harus masuk lagi. Nah, mereka udah tahu peraturannya, tapi peraturan itu belum kami tuliskan begitu. Terus ketika sudah mulai pembelajaran, kita tidak makan lagi. Nah, nanti makannya lagi ketika jam makan. Nah, ketika ada yang melanggar, kita ingatkan, anak-anak itu sudah tahu aja gitu. Nanti kita makannya kapan? Nah, di jam makan. Nah, santri sudah bisa menjawab seperti itu. Nah, apakah peraturan ini harus tertulis atau bisa tidak tertulis? Mungkin begitu Mualimah Dinarti. Baik Mualimah Ita, jazakallah atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mualimah Dina tentang keyakinan kelas. Silakan Mualimah Dina.
Oke, baik, Mualimah Ita, sebelumnya syukran atas pertanyaannya. Ya, jadi memang anak-anak itu bisa melakukan atau bisa tahu dengan keyakinan kelasnya, bisa hafal dengan keyakinan kelasnya, memang karena itu sudah terbiasa kita terapkan gitu kan, dan juga sudah diulang-ulang setiap harinya sehingga mereka walaupun tidak kita tulis sudah tahu aja gitu kan. Sekarang jamnya jamnya waktu kita belajar tidak boleh makan, berarti memang tidak ada lagi yang makan-makan gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang harus tertulis atau boleh tidak tertulis gitu ya. Nah, kalau untuk yang pertama itu tujuannya kita untuk menulis itu kan adalah agar anak-anak itu hafal dan juga mudah untuk mengingatnya gitu kan. Jadi kalau sekarang itu kan memang sudah hafal. Nah, sebelumnya ketika awal dari keyakinan kelas itu terbentuk itu kan di awal sekolah itu anak-anak memang belum hafal lagi, belum ingat lagi gitu kan. Nah, tujuannya adalah supaya untuk untuk melegalkannya juga gitu kan, yang secara tertulisnya ada buktinya gitu kan. Nanti kalau seandainya ada yang melanggar kan kita bisa lihatkan lagi. Nah, ini dia buktinya yang telah kita sepakati bersama gitu kan. Karena bisa jadi kan kalau ada anak-anak yang mungkin eh, melanggar gitu kan. Nah, yang bagi anak-anak yang melanggar itulah kita ingatkan lagi melalui kesepakatan kelas yang secara tertulis ini. Kalau seandainya kesepakatan kelasnya tidak tertulis kan bisa jadi mereka nanti bisa saja bilangnya enggak ada seperti itu kan bisa saja seperti itu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu Mama. Atau mungkin ada tambahan dari mualimah yang lainnya boleh silahkan. Iya, terima kasih Jazakillah khair jawabannya Mu'alimah Dina. Mungkin sekedar penambahan sedikit saja. Mungkin kalau dari pemahaman saya, kalau peraturan kelas itu adalah datangnya dari guru yang harus diati oleh muridnya. Tapi kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan antara guru dengan muridnya. Mungkin meluruskan itu saja Mu'alimah Ita. Bagaimana Mu'alimah Ita atas jawaban dari Mu'adina tadi? Terima kasih Mualimah Dinarti juga Mualimah Delsi. Ya, mungkin kalau keyakinan kelas itu kalau di kelas di kelas yang anak yang anak ampu gitu ya. Kalau keyakinan kelasnya itu walaupun tidak tertulis, namun anak-anak sudah mengerti apa yang harus kita patuhi. Mungkin seperti itu Mualimah. Tapi insya Allah akan kita usahakan supaya lebih legal seperti apa yang Mualimah Dinarti bilang tadi ya, akan kita usahakan untuk menuliskannya agar lebih mudah untuk anak-anak mengingatnya. Mungkin begitu Mualimah Dinarti. Ya, maaf Mualimah Dinarti, mungkin sedikit tambahan lagi gitu kan Mualimah. Nah, nanti kan dalam ketika kita membahasakan yang menjadi keyakinan kelas itu mungkin dirubah lagi bahasanya yang tadi itu masih pakai kata larangan-larangan, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh kan. Nanti kita ubah menjadi kalimat positif yang kayak tadi kan tidak boleh makan ketika dalam pembelajaran. Nah, mungkin kita ganti lagi kalimat positifnya untuk mengganti itu gitu kan. Sama seperti kayak tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu kan. Berarti kan nanti kalimat positifnya bisa kita ubah itu membuang sampah pada tempatnya gitu Mbak Mita. Nanti ketika merumuskannya menjadi keyakinan kelas itu kalimatnya diubah lagi menjadi kalimat yang positif gitu aja Mbak Mita. Sri, terima kasih. Bantu Mungkin tidak lagi Mu'alimah yang bertanya tadi, Mu'alimah
nantinya. Jazakillah khair juga Mualimah Dinati atas pemaparan tentang materi tentang budaya positifnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mualimah Dinarti bisa sebagai pendidik kita semua kita praktekkan di tempat kita bertugas, yaitu di TK Al-Hufaz. Mungkin sekian dulu dari saya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Akhirul kalam, saya sebagai moderator mungkin minta maaf atas salah dan salah katanya. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya Mualimah atas waktunya malam ini. Janjinya sampai jam 9, ternyata sampai jam 10. Masya Allah. Semoga Allah balas dengan amal jariah. Semangat Kak Din, semangat Kak W. Sebelum tutup kita foto bersama dulu ya Mualimah.